Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat. Dan di sini hari ini saya berkunjung ke rumah Ustaz Tarmizi dalam rangka silaturahim saya, karena sudah lama tidak bertemu. Jadi saya menemui Ustaz Tarmizi nya, mudah-mudahan beliau ada di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, alhamdulillah sekarang kita sedang bersama Ustaz Tarmizi. Nah, sedikit saya mau ngobrol-ngobrol, bertanya-tanya tentang pesantren Nurul Karimah ini, bahwa pesantren Nurul Karimah ini berada di daerah mana, kita tanyakan kepada beliau. Ya, langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Nurul Karimah ini berada di Kampung Jelektreng, Desa Cokre, Kecamatan Parung, yang mana pondok pesantren ini berdiri dari tahun 85 pondok pesantren Nurul Karimah ini, yaitu dengan metode salafi aja. Betul. Nah, kalau foto yang tadi saudara lihat, yaitu ayah kami, Kiai Haji Sadri Abdul Karim bin Said, yang mana beliau ini pertama yang mendirikan di dalam pondok pesantren Nurul Karimah ini. Di yang pertama beliau, yang sekarang beliau sudah almarhum dan digantikan dengan saya pribadi dan kakak-kakak yang lainnya. Tuh, untuk mengurus daripada pondok pesantren Nurul Karimah ini. Masalah funnya gitu, misalnya ada fikih, ada tanya. Kalau di pondok pesantren Nurul Karimah ini, fun itu bermacam-macam ya. Ada tajwid, ada nahu, kemudian ada fikihnya juga. Kalau ba'da maghrib, yaitu pembelajaran Al-Quran tajwid sampai dengan selesai, sampai jam 8. Nah, kemudian disambung dengan mata pelajaran kitab, yaitu fan jurmiyah, misalkan Fathul Mu'in, fikih. Nah, di situ dipembelajarinya sampai jam setengah 11 kalau untuk yang dewasa. Nanti lagi disambung lagi pada subuh. Pada subuh itu khusus Al-Quran dengan ilmu tajwidnya. Ustaz, dan kalau santrinya di sini berjumlah berapa? Dan ada pesantren yang Nurul Karimah ini berjumlah siswa dan siswinya kurang lebih 150. Cuma yang 150 ini berkelas-kelas. Ada 1, 2, sampai 3. Nah, yang mukimin ini, yang di luar kampung sini juga banyak. Jadi tahapannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama, mulai belajarnya ba'da maghrib itu, yang pertama sampai jam 8. Dan yang jam 8 ini selesai sampai jam 9. Nah, dari jam 9 baru yang tingkat dewasa untuk pembelajaran kitab. Jadi sampai jam 10 sampai setengah 11. Oh ya Pak Ustadz, saya mau nanya, tadi di sini kan ada fan tajwid ya. Nah, di sini saya bertanya, mewakili dari subscriber semua, bahwa pentingnya tajwid itu di dalam pembacaan. Ya, kalau misalkan tentang masalah pembacaan Al-Quran memang penting buat diri kita, karena dalam Al-Quran juga diterangkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Ai tajwidan, tegasnya harus memakai tajwid. Jadi kita bukan hanya sekedar kita membaca Al-Quran saja, tapi kita harus mengetahui daripada hukum-hukum bacaan Al-Quran. Yang mana di dalam membaca Al-Quran itu kesalahannya pun ada 2. Yang pertama Allahnul Jali, dan yang kedua Allahnul Khafi. Yang mana Allahnul Jali ini kesalahan yang nyata, dan Allahnul Khafi kesalahan yang samar. Banyak di zaman sekarang orang membaca Al-Quran dengan kesalahan yang samar. Mana contohnya? Contohnya yaitu apabila kita membaca Al-Quran kemudian salah mengucapkan daripada makharijul huruf kita, otomatis bacaan kita pun salah.
dan salah artinya pun. Makanya pentingnya kita di dalam membaca Al-Quran dengan memakai tajwid itu. Kita harus mengetahui mana perkara yang diharamkan dan mana perkara yang dibolehkan. Tuh, di dalam membaca Al-Quran. Makanya dalam makharijul hurufnya kita pun harus fasihat. Contohnya, kalau kita nggak fasihat di dalam membaca Al-Quran, Qul huwallahu ahad, kalau kita baca Qul huwallahu ahad, artinya itu makanlah Allah itu satu. Di situ sudah jelas bahwa kesalahan kita membacanya, kesalahan di dalam menyebut makharijul hurufnya udah pasti salah. Maka dalam mengeluarkan makharijul huruf top, cara menyebut huruf top itu bagaimana? Jadi Qul sama Kul itu beda. Kalau Qul, ucapkanlah, katakanlah bahwa Allah itu satu. Tapi kalau kita baca Kul, makanlah Allah itu satu. Di situ sudah jelas kita harus mengetahui daripada hukum-hukum bacaan, terutama harus paham daripada ilmu tajwidnya.